Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Khaidar Yahya dengan NIM 1815015015078. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir data mining yang berjudul Implementasi Data Mining Segmentasi Pelanggan Potensial Menggunakan Algoritma K-means. Latar belakang. Upaya untuk menerapkan strategi membangun kualitas layanan ini seringkali terkendala pada minimnya informasi mengenai karakteristik loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk mengkelompokkan pelanggan dengan jumlah yang sangat banyak secara konvensional. Akibatnya, ketidaktepatan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan rentan terjadi sehingga menyebabkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan menurun. Informasi mengenai segmentasi pelanggan sangat dibutuhkan untuk mengenali dan mengkaji perilaku pada suatu kelompok pelanggan serta memudahkan perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Solusinya untuk permasalahan ini adalah data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan metode atau teknik tertentu. Teknik, metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Salah satu metode yang terdapat dalam data mining yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelompokan atau clustering, di mana metode tersebut mengidentifikasi objek yang memiliki kesamaan. Di sini saya telah memiliki data, yaitu data pelanggan. Di sebelah kanan ini data awalnya yang telah saya urutkan berdasarkan umur, agar lebih mudah. Lalu di sebelah kiri ini adalah data yang telah saya transformasikan. Kenapa data harus ditransformasikan? Karena agar data itu lebih mudah dikelola menggunakan metode K-means. Jadi di sini yang saya transformasikan adalah umur, income, dan spending score. Di sini umur saya rubah menjadi dua kelompok, yaitu umur yang di bawah 25 tahun dengan nilai 1 dan umur yang di atas 25 tahun dengan nilai 2. Lalu income-nya saya jadikan 6 kelompok, yaitu kelompok 1 itu income 15, kelompok 2 yaitu income 16, kelompok 3 income 17, dan seterusnya sampai nilai ke-6. Dan di spending score saya menjadikan 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu spending score atau poin yang 20 poin, di bawah 20 poin, yaitu diberi nilai 1, dan poin yang di atas 20 diberi nilai 2. Yaitu setelah itu pengolahan data. Di sini pengolahan data menggunakan rumus D dalam kurung P1, C1 sama dengan akar P1A dikurang C1A kuadrat ditambah P1B kurang C1B kuadrat ditambah P1C dikurang C1C kuadrat. Sebelum itu kita tentukan dulu berapa K yang kita mau. Di sini saya memberi nilai K-nya itu 2 karena saya mau membuat 2 klaster. Lalu tentukan titik pusat sentroid. Di sini juga titik pusat sentroid tergantung penggunanya, tergantung orangnya yang mau menghitung. Di sini saya ambil dari 2 data paling atas, yaitu customer ID 1 dan customer ID 3. Setelah itu kita hitung menggunakan rumus yang di atas tadi. Di sini kita hitung yang pertama kali, contoh ini yaitu P1, customer ID 1. P1 yaitu umur dikurang centroid 1, centroid A yaitu ini 1 ditambah P1B yaitu income dikurang centroid 1B yang di tengah ini, lalu ditambah P1C
P1C itu spending score, yaitu 2, dikurang centroid 1C ini, yaitu 2. Lalu dihitung hasilnya 0. Dan lakukan hal yang sama dengan semua data. Jika lalu P bagaimana dengan centroid 2, lakukan hal yang sama, tinggal diganti C-nya, centroidnya ini. Jadi C2 jadi P1A dikurang C2A, yaitu ini 1. Lalu P1B dikurang C2B, yaitu ini 2. Dan ditambah P1C dikurang C2C, yaitu 1. Lalu di sini ditemukan hasil dari iterasi pertama. Seperti ini. Setelah semua data ditetapkan ke dalam klaster yang terdekat, kemudian hitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Jika centroid yang baru konvergen dengan centroid yang lama, maka hentikan iterasi. Jika tidak, maka iterasi dilakukan ke yang berikutnya. Selanjutnya, mengkelompokkan hasil klaster pada iterasi pertama yang belum konvergen untuk membangkitkan kembali centroid dengan rumus berikut. C sama dengan M bagi N, seperti ini. Jadi di poin kedua ini, jika centroid yang baru konvergen dengan centroid yang lama, maka hentikan iterasi. Itu tidak bisa kita lakukan karena ini baru iterasi yang pertama. Jadi kita harus lakukan iterasi kedua, iterasi selanjutnya. Nah, untuk melakukan iterasi selanjutnya itu kita memerlukan centroid baru. Cara menentukan centroid baru yaitu A ini, yang M per N ini diambil dari klasternya 1, klaster 1. Jadi data yang tadi telah kita kelompokkan menjadi jarak terdekatnya, diambil dari jarak terdekat. Jadi untuk menentukannya di mana klaster yang mereka tempati, yaitu kita membandingkan C1 dan C2 yang mana dari kedua ini lebih dekat ke titik pusat. Jadi 0 dibandingkan dengan 1,4, yaitu 0 yang terdekat. Jadi dia dimasukkan ke klaster 1 karena ada di centroid 1. Lalu yang kedua, kita bandingkan lagi 1,41 dibandingkan dengan 0 yang terdekat karena dia berada di C2, jadi dia dimasukkan ke klaster 2 dan seterusnya. Jadi untuk mencari centroid selanjutnya ini yang di bawah sini, kita menghitung menggunakan rumus yang ini. Caranya, untuk mencari centroid A1, kita mengambil semua data dari klaster 1 yang A. Di sini, umur. Kita cari yang termasuk ke klaster 1 yang telah kita tentukan tadi. Dan dibagi dengan datanya. Di sini klaster 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data. Dan klaster 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 data. Untuk mencari centroid 2, lakukan hal yang sama juga. Centroid 2A ini kita ambil dari data yang telah diklasterkan menjadi 2, yaitu 3, 4, 10, 5, 7, 12, 15, 13, 9, 11. Di sini tadi kita ambil yang A, yang B, yang C. Jadi kita hitung, lakukan ini lagi. Dan didapatlah hasil seperti di bawah ini. Nah, untuk selain cara konvensional seperti ini, selain cara konvensional ada juga menggunakan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi RapidMiner. Kalian bisa mendownloadnya di Google. Cara menggunakannya yaitu yang pertama kita import data di sini, lalu ke komputer, cari data kalian yang sudah dipindahkan ke Excel. Nah, ini data 1. Tambah. Di sini ada perubahan data awal tadi, saya hilangkan gendernya karena tidak terlalu penting di sini. Jadi
Saya hilangkan, lalu next, pilih local response dan finish. Setelah finish, lalu pindah ke desain dan tarik tadi data yang sudah diimport, kita drag ke sini, lalu pilih operasi yang kita mau. Kita akan menggunakan k-means, kita drag ke sini, drag, lalu kita hubungkan di sini, kita hubungkan di sini. Nah, di sini kita tentukan key-nya, klasternya yang kita mau. Di sini saya mau gunakan 2. Setelah itu, setelah sudah, tinggal titik play. Nah, otomatis dia akan mengklasterkan sesuai dengan yang kita sesuai dengan klasternya. Setelah klasternya, di sini juga kalian bisa memvisualkannya menjadi seperti ini. Ini klasternya dengan ditandai dengan titik biru. Nah, ini juga. Nah, banyak yang kalian bisa gunakan. Nah, ini kalian bisa menggunakan aplikasi jika data yang kalian terima terlalu banyak. Lanjut kembali ke PPT tadi. Setelah mengulang beberapa iterasi, didapati diakhiri dengan iterasi kedua, yaitu dengan data seperti ini. Klasternya tidak berubah, sama seperti iterasi yang sebelumnya. Dan hasilnya, klaster pertama di umur di bawah 25 tahun, yaitu 5 orang. Dan lebih dari 25 tahun itu 1 orang, yang termasuk pada klaster pertama dan klaster kedua. Dan kesimpulannya, dari data hasil clustering yang telah dilakukan di atas, maka dapat ditentukan beberapa strategi promosi dalam segi marketing untuk penaruhan barang yang diminati pelanggan yang memiliki umur di atas 25 tahun, ditaruh lebih depan dan mudah terjangkau, karena hasil yang didapat dari percobaan di atas mendapatkan hasil pelanggan yang di atas 25 tahun lebih banyak melakukan transaksi pembelian barang dibanding dengan pelanggan yang masih di bawah 25 tahun. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.